Assalamualaikum, teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan. Amin. Insya Allah kita akan kembali belajar sirah dengan pembahasan Mus'ab bin Umair dan kisah Bai'atul Aqobah kedua. Agar lebih diberkahi, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mus'ab bin Umair atau Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdumanaf al-Abdari al-Quraisy. Ia berasal dari keturunan bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Saat masih muda ia menjadi buah bibir gadis-gadis Mekkah dikarenakan wajahnya yang rupawan, kekayaannya, otak yang cerdas dan akhlaknya yang baik. Ia salah satu sahabat Nabi yang digelari Safir al-Islam atau Duta Islam, Mus'ab al-Qoir atau Mus'ab yang bijak, dan al-Qori, tukang baca. Ia memeluk Islam pada masa awal keislaman. Ia penasaran dengan Nabi Muhammad dan Islam, hingga ia menemui Nabi di rumah Arqam. Lalu ia mendengarkan Al-Quran dan ia mulai tersentuh dengan agama yang dibawa Rasulullah. Pada awalnya ia menyembunyikan keislamannya dari keluarganya, terutama ibunya, karena ibunya adalah sosok yang keras dan kokoh pendiriannya. Ia tahu bahwa ibunya akan menentangnya. Dan pada akhirnya ibunya mengetahui Mus'ab masuk Islam. Ibunya pun membujuknya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun keislaman Mus'ab sudah matang. Ia menolak permintaan ibunya. Bahkan di saat ia disidang di hadapan tokoh-tokoh Quraisy, ia malah membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Hingga ibunya putus asa dan akhirnya menyiksa Mus'ab, hingga kulitnya yang mulus melepuh dan badannya yang kekar menjadi kurus. Ia juga diusir oleh ibunya, sehingga dia harus hidup terlunta-lunta dan berjualan kayu bakar untuk bertahan hidup. Kemewahan dan fasilitas yang ada hilang darinya. Dia yang dahulu selalu memakai baju terbaru dan terbaik di Mekah, kini menggunakan burdah yang banyak tambalannya. Dan semua itu ia lakukan karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia kembali membuktikan kecintaannya ketika ia ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengemban tugas yang paling berat pada saat itu. Ia menjadi duta ke Madinah yang saat itu Yastrib untuk mengajarkan Islam kepada kaum Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah, serta mengajak seluruh penduduk Madinah untuk masuk Islam dan menyiapkan Madinah untuk menyambut hijrah yang agung sebagai tempat pelindung dakwah Rasulullah dan tempat ditegakkannya syariat Islam. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengerjakan perintah Rasulullah. Ia rela meninggalkan harta dan perniagaannya di kota Mekah demi tugas mulia untuk berdakwah di Madinah. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Mulanya ia berdakwah kepada banyak kalangan budak, pekerja, serta rakyat miskin di kota Madinah. Mereka masuk Islam karena tertarik dengan sikap Islam yang menyejajarkan setiap manusia yang setara di hadapan Allah tanpa memandang latar belakang. Ia mengetuk pintu-pintu rumah dan berdakwah di jalan-jalan kota Madinah. Ia menyampaikan Islam dan membacakan Al-Quran kepada setiap orang yang ia temui. Perjalanan dakwah Mus'ab tidak dilalui dengan mudah. Ia harus menghadapi ancaman tombak dan sumpah serapah kaum yang belum mengenal agama Allah. Meski demikian, Mus'ab bin Umair tetap menjelaskan ajaran Islam dengan tenang, lembut sembari memperdengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Quran. Mus'ab berhasil menaklukkan hati masyarakat Madinah dan mengislamkan mereka,
seraya berkata, "Mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu, kemudian bacalah 2 kalimat syahadat serta dirikanlah salat." Berkat pertolongan Allah serta kecerdasan, kesabaran, dan kebesaran jiwanya, ia berhasil mengajak sebagian besar masyarakat kota Madinah untuk memeluk Islam serta siap menjadi pelindung dakwah Nabi dan menerima penerapan syariat Islam di Madinah. Dengan penuh ketenangan, dengan penuh kecerdasan, dan dengan penuh keberanian, akhirnya Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahkan ajaran Islam di kota Madinah dan akhirnya membawa 75 orang ke hadapan Rasulullah SAW untuk mengadakan perjanjian yang disebut dengan Bai'atul Aqobah yang kedua. Inilah kisah Bai'atul Aqobah yang kedua. Musim haji tahun 13 kenabian bertepatan dengan bulan Juni 622 Masehi. Ada 70 lebih kaum muslim yang telah datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka adalah penduduk Yathrib yang telah dibina dan dipersiapkan oleh Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke Mekah sebagaimana lazimnya kaum mereka datang untuk menunaikan ibadah haji. Mereka saling bertanya satu dengan yang lain saat mereka masih di Yathrib atau di tengah jalan. Sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah SAW tawaf dan dibuntuti di gunung Mekah dalam keadaan ketakutan? Ketika mereka tiba di Mekah, antara mereka dengan Nabi SAW telah terjadi kontak rahasia. Kedua belah pihak ini akhirnya sepakat untuk bertemu di pertengahan hari Tasyrik di sebuah lembah yang terletak di Aqobah ketika melempar jumroh pertama dari Mina. Pertemuan ini pun akhirnya benar-benar terjadi di tengah malam yang gelap gulita. Salah seorang pemuka kaum Ansor menceritakan pertemuan bersejarah ini yang telah mengubah perjalanan sejarah dalam pertempuran antara paganisme dengan Islam. Ka'ab bin Malik berkata, "Kami pun malam itu tidur bersama kaum kami di atas tunggangan kami, hingga setelah melewati sepertiga malam, kami meninggalkan tunggangan kami untuk memenuhi janji kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Kami mengendap-endap dengan senyap hingga kami berkumpul di sebuah lembah di Aqobah. Kami berjumlah 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan, yaitu Nusaibah binti Ka'ab atau Ummu Imaroh dari Bani Ma'zin bin An-Najjar dan Asma binti Amruh atau Ummu Muni dari Bani Salama. Baginda SAW ditemani oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang ketika itu beliau masih memeluk agama kaumnya. Hanya saja beliau suka menghadiri urusan keponakannya dan beliau juga dipercaya. Beliaulah orang yang pertama kali berbicara. Beliau menyampaikan kepada mereka dengan terang dan tegas mengenai resiko dari tanggung jawab yang akan mereka pikul di pundak mereka sebagai konsekuensi dari kesepakatan ini. Ini juga membuktikan bahwa baiat Aqobah kedua yang kemudian mereka lakukan di Aqobah, Mina, kepada Rasulullah SAW bukan baiat biasa, tetapi baiat untuk memberikan kekuasaan kepada Baginda SAW. Abbas berkata, "Wahai kaum Khazraj," di mana orang-orang Arab menyebut kaum Ansor dengan sebutan Khazraj, baik untuk Khazraj dan Aus, "Sesungguhnya Muhammad bagian dari kami, sebagaimana yang telah kalian ketahui. Kami telah melindunginya dari kaum kami, dari siapa saja yang seperti kami. Dia dimuliakan di tengah kaumnya, mendapat perlindungan di negerinya. Tetapi ia mengabaikan itu semua, kecuali mengambil dan mengikuti kalian. Jika kalian memandang sanggup memenuhi apa yang kalian serukan untuknya, dan melindunginya dari siapa saja yang menyelisihinya, maka silahkan kalian laksanakan juga apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Tetapi jika kalian berpikir akan menyerahkannya dan menghinakannya,
setelah kalian keluar membawanya kepada kalian, maka sejak saat ini lupakan saja dia, karena dia sudah mendapatkan kemuliaan dan perlindungan di tengah kaum dan negerinya. Ka'ab bin Malik kemudian berkata, kami telah mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Maka berbicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa yang Anda inginkan. Jawaban Ka'ab bin Malik mewakili kaum Ansor ini membuktikan tekad, keputusan yang bulat, keberanian, keimanan, dan keikhlasan mereka dalam mengemban tanggung jawab yang berat, sekaligus kesiapan untuk menanggung resiko terburuk yang akan mereka hadapi setelahnya. Nabi SAW pun kemudian menyampaikan penjelasannya, dan setelah itu baiat Aqabah kedua pun dilakukan. Dalam penjelasannya, Baginda SAW membacakan Al-Quran, mengajak mereka untuk mengimani Allah, memeluk agamanya, serta mengharapkan keislaman mereka. Setelah itu, barulah Baginda SAW menyatakan, aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian. Begitulah baiat Aqabah kedua ini akhirnya benar-benar mereka lakukan, dan kekuasaan mereka pun benar-benar mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, setelah tadi kita menyimak kisah Mus'ab bin Umair dan Baiatul Aqabah yang kedua, tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, rajin belajar dan mengajarkan ilmu. Seperti Mus'ab bin Umair yang diutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam, kita pun harus semangat belajar, lalu berbagi ilmu kepada yang lainnya. Dua, menyatukan teman yang berbeda. Mus'ab berhasil membuat Aus dan Khazraj yang dulu sering bertengkar menjadi rukun. Kita juga harus suka mendamaikan teman yang berselisih. Terakhir, setia kepada janji. Kaum muslim Yastrib berjanji melindungi Rasulullah SAW dan mereka siap berkorban. Kita pun harus berani menepati janji kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, menambah keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kita pun mengetahui kisah-kisah hebat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang juga keimanannya kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya, teman-teman silahkan untuk mengerjakan beberapa soal yang terdapat pada rangkuman sirah, dan terakhir menyebutkan hikmah sirah hari ini secara langsung saat sapa siang. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah juga lancarkan teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.